Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali bersuka cita untuk setiap kemurahan kasih Tuhan yang senantiasa boleh Dia berikan di dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu kita mau menerima firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kita menjalani aktivitas kita di dalam satu hari ini yang tentu menjadi pengingat dan penuntun dalam kehidupan kita. Namun terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kemurahan hati-Mu, untuk setiap belas kasih Tuhan yang tetap Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan itu. Kami boleh kembali bangun dari tempat tidur kami, menikmati hari yang baru dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini kami tetap mau bersukacita untuk boleh menerima firman Tuhan. Kami memohon Tuhan, kiranya sukacita yang daripada Engkau menuntun dan mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya kami tetap boleh mengerti akan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nats renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 16 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jika kita diajak untuk merenungkan kalimat pendek yang dinyatakan oleh Raja Daud di dalam nats kita pada saat ini memiliki makna yang begitu besar. Kalimat ini bukan hanya sekedar pernyataan iman dari Raja Daud, tetapi juga pernyataan cinta dan ketergantungan secara total dari diri Raja Daud di dalam tangan Tuhan itu sendiri. Di tengah dunia yang begitu mengecam dan banyak yang menawarkan apa yang terlihat tampak baik, namun Daud membuat pilihan yang begitu radikal. Tidak ada yang baik bagiku selain yang daripada Engkau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita mau diajak dan diarahkan bagaimana sebenarnya pergumulan yang dihadapi pemazmur, yaitu Raja Daud itu sendiri, yang pada saat itu dikejar oleh pasukan-pasukan Raja Saul yang ingin hendak membunuh dia. Bagaimana pemberontakan yang dilakukan, tetapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan Allah itu sendiri. Dia berlindung hanya kepada Allah. Dia akan menyerahkan segala
apapun yang ada di dalam dirinya utuh kepada Tuhan Allah itu sendiri. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mau belajar tentang apa itu arti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebaikan di dalam kehidupan kita yang akan menuntun kita bahwa hanya kepada Tuhan Allah lah saja kita berharap. Ini menyatakan, mendeklarasikan bahwa hubungan pribadi Daud dengan Tuhan. Daud tidak hanya percaya kepada Tuhan sebagai Allah yang jauh, tetapi adalah Allah yang pribadi yang dekat, pribadi yang baik, pribadi yang berdaulat atas hidup Raja Daud. Bagi Daud, Tuhan bukan sekedar sumber berkat, tetapi Tuhan adalah pusat kehidupannya. Penilaian Daud secara mendalam yang dia imani bahwa sekalipun dia seorang raja yang memiliki kekuasaan, kejayaan, bahkan kemenangan yang telah dia pegang, dia menyingkirkan semuanya itu dengan mengatakan semua itu bukan kebaikan sejati, hanya Tuhan satu-satunya yang baik bagi Raja Daud. Ini menunjukkan bahwa kebaikan sejati yang ada di dalam diri Raja Daud, yang ada di dalam diri kita, bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita miliki. Tentu tanpa Tuhan Allah, tanpa campur tangan Allah, semuanya adalah kosong, semuanya adalah fiktif belaka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu di dalam dunia ini begitu banyak menawarkan kebaikan-kebaikan yang sementara, tapi Tuhan adalah sumber kebaikan yang sejati dan tidak terbatas. Kita hidup di zaman di mana dunia menawarkan begitu banyak versi kebaikan itu. Karir yang sukses, kecanggihan teknologi melalui gadget-gadget yang baru, popularitas, hiburan yang mewah. Tapi semuanya itu tidak akan pernah cukup ketika jiwa kita tidak dipenuhi oleh Tuhan Allah. Bahkan Yesus Kristus sendiri mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya, di dalam Markus 8 ayat 36. Kebaikan sejati bukanlah berkat tanpa Tuhan, tetapi kehadiran Tuhan bahkan di tengah kekurangan kita sekalipun. Kita mengatakan, Raja Daud mengatakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Hanya Tuhan yang mampu menopang dalam segala musim perjalanan kehidupan kita ini. Bagaimana Daud begitu tahu rasa jatuh dan bangkit, namun semua musim di hidupnya dikejar Saul, kehilangan anak, dikhianati, namun dia tetap berpegang pada satu prinsip hidup iman yang dia miliki. Hanya satu yang tetap, yaitu Tuhan Allah. Dan hanya satu yang kekal di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah. Karena yang lain bisa hilang, tapi Tuhan tidak akan pernah pergi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Kebaikan bukan berarti bebas dari segala masalah, bebas dari segala pergumulan, bebas dari segala kesusahan, tetapi berarti Tuhan hadir dan bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita belajar dari diri Daud hari ini yang mengarahkan, yang berharap seutuhnya hidupnya hanya kepada Tuhan Allah. Mungkin kita sedang diberkati, tetapi kita mari mengingat berkat itu bukan yang terutama. Mungkin kita sedang dalam penderitaan, tetapi kita diajak jangan takut karena Tuhan tetap memberikan kebaikannya.
Mari kita sama-sama menguatkan, meneguhkan iman kita. Ketika kita sudah berserah kepada Tuhan Allah, maka Dia akan sanggup menolong. Dan kiranya Tuhan menjadi satu-satunya yang kita kejar, kita rindukan, dan kita percayai di dalam kehidupan kita ini. Bukan hanya sebatas dalam ucapan, tapi di dalam deklarasi kehidupan kita. Selamat mempersembahkan diri kepada Tuhan Allah untuk Dia yang tetap campur tangan dan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Engkau mengingatkan kami kembali, mengarahkan kami, meneguhkan iman kami. Bagaimana sebenarnya diri seorang Raja Daud yang tetap mempersembahkan hidupnya secara utuh kepadamu, agar Engkau yang turut tetap campur tangan, dan hanya kepadamu lah dia berharap. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah semua harapan, semua kekuatan yang kami miliki bersumber daripada Tuhan, untuk kami tetap boleh berserah di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di dalam satu hari ini untuk boleh melakukan seluruh aktivitas kami, agar tetap boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.